Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazif, NIM 212024. Baiklah, di sini saya akan membacakan UTS mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sito Rahmana MA. Soal yang pertama itu jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jika saya diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saya, langkah-langkah strategis yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melihat dan meninjau kembali visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan sebelumnya. Apakah masih layak atau bisa digunakan atau dilanjutkan aturan-aturan tersebut. Yang kedua yaitu melihat atau mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Apakah visi, misi, tujuan, dan strategi sebelumnya itu sudah terrealisasikan dengan baik? Apakah visi misi tersebut memberikan perubahan terhadap pendidikan di daerah sekitar saya? Kemudian yang ketiga itu dari pengamatan dan peninjauan yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat, baru diambil sebuah keputusan. Jika visi misi tujuan strategi atau program pendidikan tersebut sebelumnya belum efektif dan efisien terhadap pendidikan di daerah tersebut, maka perlu ditata ulang kembali dan dibentuk kembali visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan yang sesuai dengan keadaan sekarang. Kemudian, dalam membuat visi, misi, tujuan, dan strategi pendidikan tersebut, haruslah memiliki pandangan yang berorientasi terhadap masa yang akan datang, sederhana, dan memiliki tujuan yang jelas. Dan di antara visi, misi, tujuan, strategi tersebut memiliki hubungan yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu fokus kepada kemajuan dan perkembangan pendidikan di daerah saya. Kemudian yang terakhir barulah visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran pendidikan tersebut dipraktekkan dalam lingkungan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berpendidikan dan memiliki intelektual yang cukup mumpuni seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian soal yang kedua itu bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Perlu diketahui, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana pendidikan nasional ini berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan nasional ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan nasional dapat menghadapi tantangan sosial. Pendidikan nasional ini dapat menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga dapat membawa perubahan-perubahan positif bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Soal yang ketiga itu bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri. Yaitu tentulah dimulai dari diri seorang guru tersebut, yaitu dengan menambah pengetahuan, pemahaman lagi dari berbagai sumber untuk meningkatkan profesionalisme pendidik atau guru tersebut dalam pembelajaran. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama mengikuti penataran. Penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelarasikan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan seperti kursus bahasa Arab, Inggris, serta komputer. Kemudian yang ketiga memperbanyak membaca. Guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan berpedoman pada satu atau beberapa buku saja, tetapi haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain.
yaitu suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah, sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa, yaitu mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Jadi dengan beberapa cara tersebut yang dapat meningkatkan keprofesionalan seorang guru sehingga dapat memberikan kualitas pendidikan yang bermutu bagi peserta didiknya, di mana peserta didik secara tidak langsung akan meniru dari gurunya. Guru yang cerdas akan menghasilkan peserta didik yang cerdas juga. Soal yang keempat itu bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas dari perguruan tinggi pastinya memerlukan strategi-strategi yang dilakukan. Adapun strategi yang dilakukan antaranya, yang pertama itu dari segi dosen sebagai pengajarnya. Dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Dengan tenaga dosen yang berkompeten dan berkualitas akan memudahkan penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang disampaikan kepada mahasiswa dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan mahasiswa di bidang masing-masing. Kemudian yang kedua dari segi mahasiswa, yaitu apakah calon mahasiswa tersebut telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Untuk itu perlu adanya sistem seleksi yang nantinya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas pula. Karena bagaimanapun mahasiswa memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah perguruan tinggi. Kemudian dari segi sarana dan prasarana, untuk menghasilkan kualitas tenaga lulusan perguruan tinggi, maka harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sebagai penggarap dan pemakai tenaga lulusan perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan unsur mahasiswa, alumni, dan perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha untuk memberikan masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang diharapkan. Kemudian soal yang kelima yaitu hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu yaitu selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan dari pihak-pihak yang terkait, yaitu antara lain 1. Siswa dan orang tua, yaitu keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu komunitas, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk mengembangkan diri. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Kemudian investor, mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Kemudian institusi lain, yaitu membutuhkan tenaga kerja yang bersaing dan siap pakai. Kemudian selain hal-hal tersebut, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis di bidang pendidikan ataupun pelatihan supaya bisa bersaing di era sekarang ini yaitu optimasi marketing secara digital, kemudian memenuhi kebutuhan pasar, membuka layanan pembelajaran online, membuka kurikulum berkualitas, menerapkan metode pembelajaran efektif, dan meningkatkan reputasi. Kemudian soal yang terakhir yaitu carilah jurnal terbaru terkait salah satu materi yang dibahas. Kemudian berikan gagasan ilmiah terkait jurnal. Kemudian cantumkan jurnal tersebut dan temukan karakteristik dari jurnal dan bagaimana implikasi terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang. Gagasan ilmiah saya terkait jurnal yaitu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi dan penghargaan dan latihan pengembangan, serta pemberhentian.
Sumber daya manusia pendidikan menjadikan faktor penting dalam menjalankan manajemen pendidikan. Dengan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat menciptakan manusia yang bermutu. Pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan tenaga yang memegang peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Karena pendidik dan tenaga kependidikan dalam kesehariannya secara langsung berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian karakteristik jurnal yaitu jurnal ini bersifat objektif, di mana ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di MTS Al-Mansur, Bianglue, Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan pendekatan metodologi, yaitu melalui pendekatan fenomenologi, pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan pedagogis. Kemudian data-data sesuai dengan fakta. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga administrasi madrasah, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Dengan jumlah sampel informan yang diambil adalah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis datanya yaitu dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan mengikuti teori Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas. Kemudian implikasi jurnal terhadap pendidikan sekarang. Dari jurnal tersebut, perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kependidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana tenaga kependidikan yang baik memerlukan informal yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Karena itu, sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Kemudian pentingnya kepala sekolah sebagai pemimpin dalam melaksanakan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan untuk dilaksanakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, maka kepala sekolah harus mampu memobilisasi pendidik dan tenaga kependidikan, penempatan yang sesuai kebutuhan, pengembangan, pengawasan, dan penilai kinerja yang dibutuhkan, dan pemberian kompensasi sesuai kinerja. Dalam hal ini membutuhkan kerjasama serta komitmen yang tinggi dari seluruh penyelenggara pendidikan demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.